Alicia Gita Desiani dari Pendidikan Biologi Universitas Muhammadiyah Malang, mata kuliah Microteaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Kayak belum semangat sih. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Oke, mantap. Sebelum kita mulai pembelajaran, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelasnya, Mas Akmal. Sebelum kita mulai belajar kita dengan berdoa, mari kita mulai. Baik, terima kasih Mas Akmal. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ahmad Akmal, Amanda Wulandari, Khairus Tumaiman Adipa, Ngabrol Lukas, Maulida, Ravena. Alhamdulillah hari ini semuanya hadir semua ya. Oke, pada materi kali ini kita akan membahas tentang bakteri. Sekarang Ibu ingin bertanya terlebih dahulu. Yang Ibu bawa ini apa ya? Ada yang tahu? Yogurt, Bu. Yogurt. Yogurt itu komposisinya dari apa? Dari susu. Dari susu. Kalau dari susu, kenapa bisa menjadi kental seperti ini atau jadi krim? Fermentasi. Karena ada fermentasi. Fermentasi itu dari apa? Dari bakteri. Oke, betul. Kita belajar tentang Hydromonera atau bakteri. Dengan tujuan pembelajaran hari ini, peserta didik mampu menjelaskan ciri-ciri bakteri dengan benar. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi bentuk-bentuk bakteri dengan benar. Yang ketiga, peserta didik dapat menunjukkan bagian-bagian struktur bakteri dengan baik. Dan yang terakhir, melalui diskusi kelompok dari studi literatur, peserta didik mampu bekerja sama dalam menjelaskan berbagai peranan bakteri yang menguntungkan dan merugikan. Bakteri itu terbagi menjadi dua, yaitu Archaebacteria dan Eubacteria. Ada yang tahu apa itu Archaebacteria? Silakan dibaca. Siapa yang yang menjelaskan tentang Archaebacteria? Ya, silakan Mbak Amanda. Bakteria merupakan kelompok bakteri yang menghasilkan gas metan dari sumber karbon yang sederhana. Sudah? Oke. Archaebacteria merupakan kelompok bakteri yang menghasilkan gas metan dari sumber karbon yang sederhana. Selanjutnya itu ada Eubacteria. Eubacteria adalah bakteri yang bersifat prokariot, tidak mempunyai inti dan organel yang bermembran, bersifat uniseluler, bersifat mikroskopik, dan dinding sel tersusun dari peptidoglikan. Selanjutnya itu ada ciri-ciri umum bakteri. Yang pertama itu berukuran kecil atau mikroorganisme. Yang kedua mempunyai dinding sel. Yang ketiga dilihat menggunakan mikroskop. Dan yang keempat bersifat uniseluler atau satu sel. Dan yang kelima bersifat prokariotik. Yang keenam bersifat kosmopolit. Dan yang terakhir hidup secara soliter atau berkoloni. Selanjutnya bakteri. Kita sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu bakteri itu memiliki berapa bentuk? Ada tiga. Oh iya, betul. Yang pertama itu ada bentuk bakteri Locus.
Dan yang ketiga itu bentuk bakteri Spirillum. Sebelum Ibu lanjut, Ibu akan membagi LKPD karena materi selanjutnya itu akan berhubungan dengan LKPD yang akan kita bahas nanti. Sebelum Ibu bagi, akan Ibu bagi kelompok menjadi dua ya. Yang kelompok pertama Ahmad, Akmal, Maulida, Amanda. Kelompok kedua Fairuz, Ravena, dan Mardon. Oke, bisa diambil. Ada dua ya. Bisa dituliskan nama, kelompok, dan teman. Selanjutnya itu ada struktur tubuh bakteri. Untuk fungsi struktur tubuh bakteri itu sudah tertera pada LKPD. Jadi kalian bisa membacanya. Untuk struktur itu komponen itu terdiri dari struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar itu ada dinding sel, kapsul, membran sel, flagella. Dan struktur dalam itu ada sitoplasma, nukleoid, ribosom, dan plasmid. Selanjutnya ada peranan bakteri. Peranan bakteri itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada bakteri yang iya betul. Peranan bakteri dalam kehidupan manusia itu ada yang menguntungkan dan ada yang merugikan. Yang menguntungkan itu bakteri yang sering digunakan dalam industri atau proses dalam pengubahan suatu zat. Dan yang kedua itu ada bakteri yang merugikan. Bakteri yang merugikan yaitu hidupnya bersifat parasit pada manusia, hewan, dan tumbuhan. Kalian bisa lihat LKPD di lembar diskusi yang di peranan yang tabel paling belakang. Nah, Ibu minta kalian bisa mengidentifikasi itu gambar apa dan termasuk peranan bakteri yang menguntungkan atau yang merugikan. Nanti kita akan bahas satu-satu. Ada yang dibingungkan? Boleh. Tapi harus tahu ya. Paham? Ada yang dibingungkan? Habis kita bahas satu persatu ya. Sudah. Kita bahas tentang peranan terlebih dahulu. Setelah ini ada diskusi tentang suatu permasalahan. Sudah ya? Sudah Bu. Sudah, oke. Ibu mau tanya untuk kelompok 1. Kelompok 1 itu gambar pertama itu gambar apa? Ya, itu termasuk peranan bakteri yang merugikan. Apa nama bakteri itu? Clostridium tetani, Bu. Ya, berperan sebagai menyebabkan bakteri itu yang akan menyebabkan infeksi itu, penyakit itu. Yang kedua itu ada gambar apa ya untuk kelompok 2.
antibiotik. Antibiotik itu termasuk peranan bakteri dalam kehidupan yang menguntungkan apa yang merugikan? Yang menguntungkan. Menguntungkan. Nama bakterinya tahu? Ya. Apa? Bacillus brevis Ya, berperan sebagai penghasil antibiotik yang dinamakan teros. ya, sehingga bakteri itu menjadikan bakteri yang menguntungkan bagi tubuh kita. Ya. Oke. Dan yang terakhir, yang ketiga, angkat tangan antara kelompok 1 atau kelompok 2. Siapa yang duluan akan mendapat nilai plus. Nah, nomor 3, siapa yang bisa menjawab? Saya Ya, nomor 3. Nomor 3 itu ada gambar. ada gambar jadi bird. Ya, yang ibu bawa ini ya. Ya. Ini bakterinya, ada yang tahu nama bakterinya apa? Terus ini termasuk bakteri yang Menguntungkan. Oke. Selanjutnya kita beralih ke diskusi suatu permasalahan. Sama-sama. Sambil jalan aja. Kita kan ya, sepaham-paham. Ini kalau mau kita dulu, sudah Bu, sudah. Oke. Beneran, tapi itu masih kosong loh. Iya itu. Jadi kita bahas ya. Ini ada yang mau duluan menjelaskan? Saya nomor dulu. Ya, silakan Adifa. Oke, yang pertama cuman terdapat Iya, dibaca dulu soalnya ya. mengapa Anda mengamati makanan yang tidak disimpan dalam lemari es dengan yang disimpan dalam lemari es? Pada umumnya makanan yang disimpan dalam lemari es lebih tahan daripada disimpan pada suhu kamar. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Jelaskan. Nah, menurut jawaban dari kelompok kami yaitu pada umumnya makanan yang disimpan dalam lemari es lebih tahan daripada disimpan pada suhu kamar. Hal itu terjadi karena suhu yang dingin membuat perkembangan bakteri menjadi lambat atau terhambat. Nah, bakteri ini akan menghambat proses pembusukan pada makanan karena tidak ada reaksi antara bakteri dengan protein yang ada pada makanan. Oke, Ibu Kip terlebih dahulu. Ibu akan menanyakan ke kelompok sebelahnya. Sama Bu. Jadi bakteri itu pada suhu ini akan mempengaruhi perkembangannya. Ya, bakteri ini akan menghambat pertumbuhan sehingga jika di dalam hari itu Oke, benar ya bahwa jika makanan disimpan di lemari es itu akan tahan lama karena bakteri itu perkembangannya itu terhambat sehingga makanan itu akan awet. Oke, yang kedua, menurut kalian bagaimana peran bakteri dalam pembuatan biogas? Ada yang bisa menyampaikan jawaban dari diskusinya? Tadi sudah ya dari kelompok 1 2 sekarang dari kelompok 2 2. Sekarang dari kelompok 1. Ya, silakan Mbak Maulida. Jadi bakteri sendiri itu dalam metabolismenya itu dapat menghasilkan gas metanan. Nah, Itu sebentar, Ibu ingin tanya lagi. Biogas itu bersumber dari apa? biasanya dari kotoran hewan. Silakan Mbak. Nah, gas metana ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembakaran. Bisa dimanfaatkan oleh penduduk dijadikan jadi pengganti gas ya. Ya, oke. Ibu tampung terlebih dahulu. Kita ke kelompok 2. Gimana hasil diskusinya?
Jadi biogas ini terbuat dari kotoran hewan, yaitu pada sapi, kerbau, dan kambing. Nah, peranan bakteri ini akan merubah kotoran tersebut untuk menjadi gas metana. Iya, karena gas itu terjadi karena adanya bakteri itu ya, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai gas yang seperti LPG buat masak, seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan materi PPT yang tadi. Ini tadi penjelasan tentang bakteri yang contoh bakteri yang menguntungkan dan merugikan yang sudah kalian jawab di LKPD tadi. Ini ada yang lainnya juga. Yang pertama itu tadi pembuatan keju dan yogurt tadi sudah ya, dari Lactobacillus casei. Yang kedua itu ada asam cuka dan lactose depoko itu dari Acetobacter pseudomonas. Yang ketiga tadi sudah ada di LKPD. Yang untuk bakteri yang merugikan itu pada penyakit TBC dari Mycobacterium tuberculosis. Yang kedua itu dari penyakit disentri, dari Shigella dysenteria, dan yang terakhir ada penyakit tetanus, itu berasal dari Clostridium tetani. Oke, sudah selesai materi kita pada hari ini. Ibu ingin menyampaikan selalu ada sesuatu yang bisa dipelajari bahkan bagi seorang master sekalipun. Jadi kita harus terus belajar. Oke, waktunya sudah selesai, kita akhiri ya. Terima kasih atas pertemuan hari ini, kalian sudah nyimak dengan baik. Ibu minta maaf kalau ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.